olahraga. Salam SMK Bisa. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat kan? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Nah, baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan, meragakan tolak peluru. Pada dasarnya tolak peluru ada dua macam. Yang pertama, ini adalah gaya ortodok atau gaya menyamping. Yang kedua, gaya obrin atau gaya membelakangi. Oke, saya akan menjelaskan gaya ortodok dalam tolak peluru. Silakan tonton video ini sampai selesai. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana pengertian daripada tolak peluru. Apa sih tolak peluru itu? Nah, tolak peluru adalah suatu gerakan menolak atau mendorong suatu benda bulat yang terbuat dari logam yang ditempelkan di belakang telinga, di atas bahu, supaya mencapai tolakan yang dengan jangka yang tertentu atau yang paling jauh. Tujuan pembelajaran adalah ada tiga macam. Yang pertama, kemudian yang kedua, lalu yang ketiga. Tetapi pada umumnya, tujuan pada umumnya itu adalah menolakkan peluru sejauh-jauhnya. Oke, tadi sudah saya jelaskan pengertian daripada tolak peluru. Nah, mana tuh alatnya peluru itu? Nah, peluru adalah seperti ini. Jadi benda bulat, ya, besi yang untuk kita tolakkan nanti. Nah, sekarang ukurannya berapa? Ukuran untuk atlet sama ukuran untuk junior, ya, atlet itu senior, junior itu beda. Nah, kenapa beda? Karena kalau atlet itu sudah melakukan beberapa kali latihan. Nah, ukurannya untuk atlet putra, ukurannya adalah 7,25 kg. Itu untuk putra bagi atlet. Sedangkan untuk putri bagi atlet itu adalah 4 kg. Sedangkan untuk junior, untuk pembelajaran, untuk junior ini adalah untuk putra 5 kg. Sedangkan untuk putri 3 kg. Jadi bentuknya seperti ini. Sebelum kita melakukan dengan alat, supaya tidak cedera, kita harus mengadakan stretching dan pemanasan. Apa saja yang kita lakukan untuk pemanasan mengenai tolak peluru. Oke, sebelum kita melakukan gerakan tolak peluru dengan sesungguhnya, kita adakan stretching dulu, yaitu penguluran otot supaya badan kita atau otot-otot kita tidak cedera. Kita bisa hitung. Tadi ini tarik, ya, sampai terasa ototnya. Angkat tumit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kiri, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke depan, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ke belakang. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kaki disilangkan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. Silang lagi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian lagi kanan. Ditarik sampai terasa ya ototnya. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, itulah untuk pengeluaran otot ya. Yang terbanyak ini adalah tangan. Karena apa? Kita nanti yang paling banyak adalah menggunakan tangan. Karena ada suatu tolakan atau dorongan. Manakan? Ya, direntangkan tangan, kemudian diputar ke depan. Putar ke depan, hitungannya 1 kali 4, kemudian ke belakang dilanjutkan 5 sampai 8. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kebalikannya. Ke belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian depan dada. 2 kali 8 saja, tidak usah banyak-banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki. Jadi angkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang pinggangnya. Jadi perhatikan 2 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke atas dan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang pinggangnya diputar. Ke kiri dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu pemanasannya. Sekarang saya jelaskan dengan pengenalan alat. Kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Alatnya yang bagaimana? Tadi di dalam pengertian arti tolak peluru tadi sudah saya sebutkan. Yang mana loh? Bentuknya bagaimana? Yaitu bentuknya tadi kan sudah bulat berupa C ya, seperti ini. Sekarang kita menimang-nimang dulu, yaitu pengenalan menimang-nimang. Seperti ini. Jadi tangannya gabungkan ini. Jangan sampai ini bisa lepas. Jadi ini kita timang-timangkan dulu. Kemudian kaki dibuka selebar bahu. Lebar bahu. Kita timang-timang. Beberapa kali kita lakukan. Contohnya kaki gabung. Kenapa kok selebar bahu? Nah, ini kalau jatuh supaya kakinya tidak kena peluru. Berikutnya yang kedua. Pengenalan yang kedua. Kita gelindingkan. Sama seperti ini. Buka selebar bahu, jongkok, kemudian kita gelindingkan. Jadi itu ada 2 macam mengenai pengenalan peluru. Mesinnya ada 3. Tapi kalau
tidak didampingi guru atau pembimbing, ya ini sangat berbahaya karena bentuknya seperti ini dilempar ke atas. Makanya harus ada di sampingnya. Nah, untuk yang ketiga tidak usah dulu. Nanti kalau kita sudah ketemu praktek sesuai dengan pelurunya, jadi harus ada pendampingnya. Sekarang cara memegang peluru. Cara memegang peluru ada 3 macam. Yang pertama, perhatikan, jari kelingking di sampingnya peluru. Kemudian yang keempat jari ini, ya, ini menyesuaikan. Jadi bentuknya yang pertama seperti ini. Kemudian cara memegang yang kedua. Jadi jari kelingking, ya, seperti ini bentuknya. Kemudian jari manis ini menempel. Yang ketiga jari ini, ya, ini menyesuaikan. Nah ini. Yang ketiga, cara megang yang ketiga adalah bentuknya seperti ini. Nah, perhatikan sekali lagi, untuk memegang peluru jangan sampai seperti ini. Ini harus ada rongganya, yaitu untuk kekuatan. Kalau seperti ini, lempar ini adalah salah. Itu beberapa cara megang. Nah, kemudian bagaimana nanti cara mau menolak? Nah, ini ditempel, tadi sudah ada di pengertian. Diletakkan di belakang telinga di atas bahu, ya, seperti ini. Itu nanti, kalau kita sudah menolak, itu adalah memegang peluru. Sekarang ukuran lapangan tolak peluru. Ukuran tolak peluru lapangannya ini seperti ini, ya, lingkaran. Ini ada garis tengahnya. Jadi garis tengah dari sini ujung sampai ke sini, ini sepanjang 2,135 meter. Kemudian di luarnya diberikan garis, kanan kiri ada garis. Dari sini ke sini, ini panjangnya 0,75 meter, sama, ini juga sama, 0,75 meter. Tujuannya apa? Pak, itu untuk hiasan tidak. Tujuannya adalah setelah melempar, si penolak itu keluarnya kemana? Kalau ke depan, ini dianggap diskualifikasi. Kalau ke belakang, ini tolakannya sah. Jadi bukan untuk hiasan fungsinya. Lalu ini ada sektor, ada sudutnya. Sudut di sini. Nah, ini. Ini ada sudutnya. Sudutnya adalah 40 derajat. Jadi sudut sektor ini adalah 40 derajat. Coba jangan sampai salah dibedakan antara sudut sektor dan sudut tolak. Kalau sudut sektor ini 40 derajat, nanti sudut tolaknya seperti ini, 45 derajat. Sedangkan loh, Pak, kok ada lagi ini dari sini. Ini yang untuk lapangan sebenarnya ini adalah balok. Dari panjang sini sampai ke sini itu berupa balok. Itu panjangnya 1,22 meter. Sedangkan lebarnya, lebar balok ini, itu adalah 20 cm. Lalu tingginya, tinggi balok sekian, ini adalah 10 cm. Pak, kenapa kok ada baloknya? Ini adalah untuk menahan si penolak ini setelah melakukan tolakan supaya tidak ikut jatuh ke sektor ini. Kalau ikut jatuh ini sudah dianggap diskualifikasi. Jadi tolakannya gagal. Jadi sekali lagi fungsinya balok ini adalah untuk menahan si penolak supaya yang nolak setelah melakukan tolakan tidak ikut jatuh ke sektor. Nah, setelah menolak baru keluar. Yang betul yang mana? Ya, setelah nolak keluar ke belakang sini. Nah, kalau ke depan dari sini ini dianggap diskualifikasi. Nah, itu ukuran dan manfaatnya untuk tolak gambar tolak peluru. Sekarang kita lanjutkan dengan tolakan, yaitu kita memakai gaya ortodok tanpa alat dulu, tanpa awalan.
Nah, jadi sekarang kita gunakan gaya pekodok atau menyamping tanpa awalan. Perhatikan sikapnya ini. Nah, jadi ini tolakan ya, tanpa awalan. Lalu kita ini lempar. Nah, ini ya. Lalu pindahkan kaki kanan. Nah, secara otomatis pindahkan. Ini adalah untuk menjaga keseimbangan. Nah, tadi fungsinya balok. Ya, saya ulang ya, tanpa awalan. Nah, jadi ini. Nah, pandangan ke atas. Nah, jangan sampai ke bawah. Nah, ini yang dinamakan di sudut 45 derajat. Ini tanpa awalan, tanpa alat. Sekarang dengan alat. Tanpa awalan dengan alat sekarang. Perhatikan. Nah, ini dipegang sesuai dengan kemampuan sendiri. Diletakkan di belakang telinga, di atas bahu. Nah, seperti tadi ya gerakannya. Nah, jadi tanpa awalan dulu. Nah, ini langkahkan, lalu ini lemparan. Nah, jadi seperti itu bentuknya ini. Nah, ini baru kakinya pindahkan. Ini untuk menjaga keseimbangan. Nah, itu yang tadi sebenarnya tanpa awalan, tanpa alat, tanpa awalan dengan alat. Nah, sekarang kita menggunakan gerakan dengan awalan tanpa alat. Nah, kalau dengan awalan kita harus memanfaatkan lingkaran. Nah, supaya apa? Awalannya lebih panjang. Sama tadi ya, cara megangnya. Nah, ini. Ya, kita hitung boleh ya. 1, 2, 3, geser. Ini selalu otomatis pindahkan. Jangan tetap sini, nanti kamu mestikan ke depan. Jadi sekali lagi tanpa alat ini. Nah, sekarang dengan alat. Sekarang dengan alat. Cara megang sama, tempelkan di belakang telinga. Ini sikunya. Nah, ayunkan dulu dah apa? Seperti itu ya. Jadi dengan alat. Nah, sekarang kesalahan pada umumnya untuk melempar atau menolak-tolak peluru. Nah, apa? 1. Pandangan. Pandangannya tetap ke atas. Nah, biasanya bagi pemula ini mesti ke bawah. Ini pandangan ke bawah, otomatis pelurunya cepat jatuh ke bawah. Lain dengan yang kedua, yaitu menolak. Ya, posisi tangannya. Nah, biasanya yang pemula juga sama seperti kalau mau menolak ini, seperti melempar mangga itu. Nah, ini salah. Nah, ini kan sudah dibebani berat peluru. Kalau kesini, kalau tidak kuat, ini keluar dari mangkoknya, baunya, ya jadi ini. Jadi harus dorong ini. Itu kesalahan-kesalahan umum pada tolak peluru. Dari beberapa item tadi, mulai dari pembukaan, kemudian materi. Nah, sekarang kita simpulkan. Kita simpulkan. Yaitu apa toh yang perlu diperhatikan dalam melakukan tolak peluru. Ada 3 macam. Yang pertama, yaitu cara memegangnya bagaimana. Nah, tadi ada 3 macam cara memegang seperti ini. Kemudian yang kedua, meletakkan pelurunya. Meletakkan di mana? Di sini.
di atas bahu. Nah, yang ketiga, menolak. Nah, menolakkan peluru. Bagaimana menolaknya? Tadi sudah ada saya praktekkan mengenai gayanya, kemudian menolaknya bagaimana. Urutannya, awalan, ambil peluru, masuk ke lingkaran, kemudian kita pakai gaya apa? Nah, kalau tadi sudah gaya ortodok atau menyamping seperti itu. Nah, itu mengenai gayanya, awalannya ya. Kemudian gerakan tubuhnya. Nah, gerakan tubuhnya bagaimana? Tadi sudah saya praktekkan, termasuk nanti yang ketiga yaitu akhirnya menjaga keseimbangan. Nah, sekarang Pak, tadi kan tujuannya sudah saya jelaskan secara umum. Nah, tujuan tolak peluru adalah menolak atau melemparkan sejauh-jauhnya. Nah, latihannya apa? Nah, untuk latihan supaya kamu bisa melempar atau menolak sejauh-jauhnya, yaitu kita harus melatih otot lengan. Untuk melatih otot lengan, apa saja yang kita lakukan? Nah, kita bisa push up. Nah, kemudian kita bisa gini juga bisa. Tadi pemanasan sudah saya berikan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, yaitu melatih otot perut. Ya, set up. Nah, kemudian kaki bisa semprengan. Ya, bisa bentuknya gini juga bisa. Ya, untuk melatih otot kaki. Ya, jadi supaya bisa jauh lemparannya, kita harus melakukan latihan fisik tangan, perut, dan kaki. Demikian anak-anak yang materi pada hari ini. Nah, semoga kalian tetap sehat, nah, tetap semangat. Nah, sampai jumpa, sampai kita bertemu di video-video pembelajaran berikutnya. Nah, terima kasih, jaga kesehatan dan tetap semangat. Nah, terima kasih, salam SMK.